Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi setelah UTS. Materi yang pertama setelah UTS adalah mengenai analyzing project cash flow. Di dalam materi kali ini kita akan fokus pada bagaimana kita bisa menghitung free cash flow yang kita perhitungkan sebagai dasar untuk menentukan apakah sebuah proyek itu diterima atau ditolak. Sehingga di sini kalau kita melihat ke materi sebelumnya yaitu mengenai decision criteria, ya, analyzing decision criteria di capital budgeting, kita mengenal beberapa metode untuk menentukan sebuah proyek diterima atau ditolak. Ya. Di materi sebelumnya kita sudah diberikan berapa free cash flow yang kita perhitungkan dalam menentukan berapa NPV-nya, berapa IRR-nya, berapa payback period-nya, dan lain sebagainya. Jadi di materi kali ini kita akan belajar menghitung berapa free cash flow yang akan kita perhitungkan dalam menentukan apakah proyek tersebut diterima atau ditolak. Di sini kita akan fokus pada bagaimana kita bisa menghitung initial outlay, bagaimana kita bisa menghitung free cash inflow-nya. Saya menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh buku Titman Keon ya, di edisi 13. Jadi saya akan menggunakan ini sebagai dasar pembahasan di video kali ini. Yang pertama kita akan masuk ke project cash flow. Di dalam sebuah project ya, itu akan ada 3 tahapan cash flow. Yang pertama adalah initial outlay, yang kedua adalah operating period cash flow. Jadi kalau initial outlay itu pada saat permulaan project itu dilakukan, maka akan ada cash atau capital yang akan kita keluarkan, modal yang kita keluarkan, kita sebut dengan initial outlay. Kemudian di tahun ke-1, setelah initial outlay tahun 1 sampai dengan berakhirnya masa manfaat, kita akan mendapatkan free cash flow, yang kita sebut dengan operating period cash flow. Kemudian yang terakhir, pada saat selesai, maka akan ada terminal cash flow, yaitu apabila proyek tersebut masih bisa dijual, maka akan ada terminal cash flow atau cash flow pada akhir periode, akhir manfaat ya. Cash flow pada akhir manfaat disebut dengan terminal cash flow. Jadi ada initial outlay, ada operating cash flow, operating period cash flow. Yang ketiga adalah adanya terminal cash flow. Ini adalah sebuah alur ya, sebuah tahapan cash flow dalam sebuah proyek. Ada di awal, ada di tengah-tengah masa manfaat, dan ada di akhir. Ini merupakan penjelasan detail terkait cash flow yang akan kita hitung nanti dalam menentukan sebuah proyek diterima atau ditolak. Kita akan mengenal 2 istilah cost, yaitu ada relevant cost dan ada irrelevant cost. Relevant cost berarti nanti akan kita pergunakan dalam penghitungan free cash flow-nya. Ya, ada initial investment period ya, tadi IO-nya, initial outlay-nya, kemudian ada operating cash flow, kemudian ada terminal cash flow-nya. Di dalam relevant cash flow atau cash flow yang akan kita perhitungkan ya, yang satu lagi adalah irrelevant cash flow yang nanti kita hilangkan ya, dalam penghitungan free cash flow-nya. Jadi di sini kita fokus dulu yang relevant cash flow. Initial outlay-nya, maka capital yang akan kita keluarkan ya, sampai dengan aset tersebut siap beroperasi. Okay. Ada cost of asset ya, kemudian cost of installing equipment and training employees, kemudian investment in working capital requirement. Contohnya di sini pada saat perusahaan sudah bisa mendirikan pabrik ya, maka dia akan membutuhkan raw material yang banyak, maka dia kenaikan inventory. Kita butuh uang untuk membeli inventory tersebut. Maka di sini ada investment in working capital requirement.
Jadi ada biaya pembelian, kemudian biaya siap aset tersebut siap dipergunakan, kemudian ada investment dalam working capital. Sedangkan di interim operating period ya, jadi kalau ada T0, T1 sampai dengan akhir, T1 sampai dengan akhir manfaat ya, maka akan ada incremental revenue, ada incremental expense, ada incremental taxes, ada incremental working capital requirement, dan ada incremental capital expenditure for plant and equipment. Incremental revenue di sini karena kita di dalam finance kan kita lebih fokus pada incremental cash flow. Artinya di sini di dalam penghitungan free cash flow nanti kita juga fokus pada incremental revenue dan incremental expense termasuk taxesnya juga. Kita hanya membandingkan antara revenue project sekarang ya dibandingkan dengan revenue tanpa project. Kemudian expense-nya juga sama, incremental expenses adalah expenses dengan project ya dibandingkan dengan expenses tanpa project. Dan seterusnya, termasuk increases in working capital requirements. Kalau dengan project yang lama atau tanpa project, itu butuh working capital berapa, kemudian kalau dengan adanya project baru, berapa working capital, kita menghitung incrementalnya atau kenaikannya saja. Termasuk juga nanti ada incremental capital expenditure, misalnya kita beli mesin, kita beli mesin, kemudian ada perbaikan, kemudian penggantian spare part yang akan menambah masa manfaat, itu akan masuk ke dalam capital expenditure. Itu akan menambah. Kita bandingkan dengan peralatan sebelumnya, ada nggak yang seperti itu? Atau pada project sebelumnya, ada nggak peningkatan capital expenditure? Kalau tidak ada ya, nanti tidak ada incremental capital expenditure. Kemudian di terminal period, maka nanti kita fokus pada penghapusan aset atau penghapusan proyek tersebut. Kalau dia masih bisa dijual, maka akan kita dapatkan profitnya dari penghapusan aset tersebut. Kemudian kita kurangkan kalau misalnya ada biaya pembersihan, biaya pembongkaran, ya kita akan kurangkan. Kemudian juga kita akan recapture working capital investment. Asumsinya bahwa working capital yang kita pergunakan sebelumnya pada akhir periode bisa kita jual lagi, ya kita akan mendapatkan kembali uang atas working capital tadi. Disebut dengan recapture of working capital investment. Jadi relevan cost ya, ini relevan cash flow-nya, ada yang di initial outlay, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang di terminal period. Apa saja? Ini. Pembelian, kemudian intinya adalah cost of asset ya, cost asset dari pembelian sampai dengan dia siap digunakan. Kemudian kalau misalnya ada butuh training, maka ada tambahan training employees ya. Kemudian kalau ada sewa pegawai juga akan kita masukkan. Kenapa? Karena kalau tidak ada training, tidak ada sewa pegawai tadi, maka proyek tidak akan berguna atau tidak akan berjalan. Oke. Kemudian ada investment in working capital. Kemudian kalau interim operating, nanti kita lihat dari incremental revenue, expense, taxes, dan working capital, termasuk juga kalau ada peningkatan capital expenditure. Kemudian yang kalau di terminal period, ada hasil terkait dengan penjualan penghapusan aset tersebut atau proyek tersebut kita hapuskan. Ada kalau bisa dijual ada profitnya, kemudian harus dibutuhkan pembongkaran, kita butuh biaya pembongkaran, kemudian ada recapture working capital. Oke, incremental cash flow sudah kita bahas di pertemuan awal. Incremental cash flow itu refers to additional cash flow from received from taking on a new project. Di sini fokusnya adalah bahwa kita ingin membandingkan antara cash flow dengan project yang baru dengan kita bandingkan dengan tanpa project yang baru. Ada beberapa jenis cash ya. Jadi kalau tadi kan kita melihat cost-nya ada irrelevant dan irrelevant ya. Sekarang kalau kita melihat jenis yang lebih spesifik, kita akan mengenal sunk cost, overhead cost, synergistic effect, dan opportunity cost,
ada working capital requirement, interest payment, and other financing costs. Kita akan bahas satu-satu, mana yang masuk ke relevan dan mana yang masuk ke irrelevant cost. Sunk cost atau market research. Di sini kita anggap dia sebagai irrelevant cost atau tidak dimasukkan sebagai incremental cash flow. Kenapa? Karena biaya tersebut ya ada dengan tidaknya project kita pasti mengeluarkan. Contoh seperti ini. Kalau misalnya kita sedang mencari rumah, kemudian kita melakukan riset, kemudian kita datang ke tempat rumah yang ingin kita beli ya, kita masih survei ya, ada biaya survei kan, kita mencari rumah, kita pengen tahu rumah-rumah mana yang cocok, kan kita belum tentu setuju dengan membeli, artinya tapi kita sudah mengeluarkan biaya survei, biaya makan, biaya transportasi, ini kita sebut dengan sunk cost ya. Kita jadi ngambil rumah atau tidak, biaya tersebut sudah keluar, ini kita sebut dengan sunk cost, dan itu tidak kita masukkan sebagai bagian dari biaya project. Yang kedua adalah overhead cost. Overhead cost di sini adalah biaya lampu, pemanasan, sewa yang terjadi apakah kita terima atau menolak. Artinya biaya tersebut akan kita keluarkan tanpa melihat kita nanti akan dapat project atau tidak. Ini juga termasuk ke dalam irrelevant cost atau tidak dimasukkan dalam project cash flow. Jadi misalnya kita punya rumah nih, ada satu ruangan yang kita pertimbangkan untuk dijadikan kos-kosan. Di sana sudah ada lampu. Ada dengan tidaknya jadi kita jadikan kos-kosan, biaya lampu tersebut kan tetap akan kita bayar. Ini yang kita sebut dengan overhead cost. Hampir sama dengan sunk cost ya. Artinya kita terima atau tolak ya, kita nerima kosan, kita jadikan kosan atau tidak, tetap ada biaya tersebut. Kemudian synergistic effect di sini. Pada saat kita menerima sebuah project, maka biasanya akan ada efek positif atau negatif. Oke, kemudian kadang akan memberikan manfaat atau bahkan akan memberikan cost. Ini disebut dengan sinergi. Artinya ada sinergi positif, ada sinergi negatif. Misalnya seperti ini. Pada saat perusahaan A membeli perusahaan B, ya, sebuah investasi di sini misalnya, proyek kita mengakuisisi perusahaan B, ternyata malah menimbulkan saham A itu turun. Atau malah nilai perusahaan B yang kita beli itu juga turun. Artinya ada sinergi negatif. Dan biaya tadi atau penurunan tadi bisa kita masukkan sebagai relevant cost. Kita sebut dengan synergistic effect. Kemudian opportunity cost ya. Opportunity cost di sini berarti tadi yang sunk cost, kemudian overhead tidak kita masukkan atau irrelevant cost, sedangkan yang synergistic, kemudian opportunity cost di sini nanti akan menjadi relevant cost atau kita perhitungkan dalam capital cash flow atau project cash flow. Kita akan masukkan dalam perhitungan project cash flow. Opportunity cost di sini adalah biaya yang hilang ya karena kita tidak mengambil sebuah pilihan. Oke, misalnya seperti ini. Kita di saat ini kita sudah ada satu ruangan yang dijadikan sebagai kos-kosan. Kemudian kita mau mengubahnya menjadi warung. Pada saat kita menjadikan warung, maka kan kita akan kehilangan pendapatan dari kos-kosan tadi. Ini kita sebut dengan opportunity cost. Okay. Manfaat yang seharusnya kita terima, ya,
menjadi tidak kita terima karena kita mengambil pilihan yang lain, yang disebut dengan opportunity cost atau biaya kesempatan di sini. Kita akan masukkan nanti ke dalam project cash flow-nya. Kemudian working capital requirement, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa pada saat ada sebuah project yang baru, biasanya akan juga ada ya requirement untuk project tersebut itu bisa berjalan. Tadi contohnya pada saat perusahaan ya menambah pabrik yang baru, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan membutuhkan pegawai, kemudian membutuhkan inventory yang lebih banyak, raw material yang lebih banyak, yang disebut dengan tambahan investment in working capital atau modal kerja. Contoh yang lain, misalnya saat ini saya menggunakan mesin A, ya, itu hanya akan bisa menghasilkan 1000 produk. Pada saat perusahaan mengganti dengan mesin B, ternyata menjadi 2000 produk. Artinya kan untuk jadi 2000 kan kita masih pasti membutuhkan tambahan raw material untuk menjadikan 2000. Ini kita sebut dengan additional working capital. Ini akan kita masukkan juga dalam penghitungan project cash flow. Oke, kemudian ada bagaimana dengan interest payment dan other financing cost. Interest payment dan other financing cost ini tidak kita masukkan ke dalam perhitungan project cash flow. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan ya interest payment dan other financing cost itu sebagai bagian dalam penghitungan cost of capital yang nanti akan kita gunakan sebagai discount rate. Oke, artinya nanti kalau misalnya kita bangun pabrik, kemudian kita nyari dananya, initial outlay-nya tadi kita nyari dari utang, maka nanti kita akan menghitung berapa interestnya yang akan ditanggung oleh perusahaan untuk membayar utang tersebut. Nanti kita berhitungkan dalam menghitung NPV-nya, IRR-nya, kemudian discounted payback period, kita akan gunakan tadi berapa interest rate-nya. Disebut dengan cost of capital, biaya modal, biaya yang ditanggung oleh perusahaan ya, yang digunakan untuk modal bikin project tadi. Karena itu kita ignore interest payment and other financing cost. Kita hanya fokus nanti ke dalam laporan laba rugi dan neraca saja. Kita hanya menggunakan dua hal itu saja dalam menghitung berapa project cash flow-nya. Kita masuk ke subtopik forecasting project cash flow. Forecasting project cash flow di sini ya, kita gunakan untuk dapat menentukan berapa project cash flow yang akan kita terima ya, atau yang akan kita keluarkan ya, selama masa manfaat project tersebut. Oleh karena itu kita akan membuat pro forma financial statement. Kemudian untuk menghitung free cash flow ya, rumusnya yang bawah di sini ya, ini free cash flow-nya yaitu operating cash flow dikurangi dengan increase in capital expenditure dikurangi dengan increase in net operating working capital. Oke, di mana operating cash flow itu kita hitung dari NOI ya, net operating income ya, dikurangi dengan tax ya, atau kita sebut dengan NOPAT ditambah lagi dengan depreciation expense. Jadi kalau saya saya tulis di sini yaitu
operating cash flow ya, operating cash flow ya. Ini kita akan menghitung dari EBIT dikalikan dengan satu min tax ya. Ini kita sebut dengan operating income. Oke. Kita tambah dengan depresiasi. Kenapa? Karena dalam menghitung EBIT kan kita sudah menghitung depresiasi, padahal depresiasi tersebut ini adalah non-cash transaction. Ya, non-cash transaction. Oleh karena itu, dia tidak akan mengurangi cash flow kita. Maka EBIT kalikan 1 min T ya, di sini, atau juga sering disebut dengan operating income after tax ya, after tax, atau NOPAT ya, atau NOPAT di sini, ditambah depresiasi akan ketemu operating cash flow. Oke, EBIT sendiri kan kalau kita menghitung EBIT sama dengan dari revenue dikurangi dengan operating expense. Yang perlu Anda perhatikan adalah nanti operating expense di sini ya. Operating expense di sini ini sudah include depresiasi. Oke, sudah memasukkan depreciation expense, amortization expense. Sehingga nanti kalau misalnya ada soal bahwa operating expense tidak termasuk depresiasi, berarti nanti Anda harus menghitung lagi operating expense-nya, harus Anda tambahkan lagi dengan depreciation expense. Atau misalnya diketahui cash operating expense, jadi dia belum termasuk depresiasi. Dalam menghitung EBIT, depresiasi harus dimasukkan. Oke. Di sini, depreciation expense dikurangkan saat menghitung taxable income. Karena depresiasi itu bukan non-cash ya, maka kita harus menambahkan kembali untuk menghitung berapa operating cash flow-nya. Kemudian kita menentukan annual depreciation expense. Ini sebenarnya Anda sudah dapat di pengantar ya, bahwa annual depreciation itu sama dengan cost equipment tambah shipping and installation expense, kemudian dikurangi expected salvage value, dibagi dengan life of equipment. Yang menjadi pertanyaan adalah, misalnya, maaf di sini ya, yang masuk ke cost of equipment, yang masuk ke dalam cost of asset. Jadi, kalau kita melihat di PSAK 16 kan, ada biaya pembelian, kemudian ada shipping installation atau biaya langsung terkait dengan aset tersebut sampai aset tersebut siap digunakan ya, ditambah juga dengan estimasi biaya pembongkaran ya. Karena itu kita sebut dengan cost of asset. Kemudian kita kurangkan dengan salvage value, baru kita bagi life of equipment. Ini sama ya, sama seperti yang ada di pengantar akuntansi. Berapa nilai equipment awal, kemudian dikurangi dengan salvage value, dibagi dengan masa manfaat. Kita mengasumsikannya menggunakan straight line method. Kita bisa lihat contohnya di sini. Misalnya sebuah perusahaan membeli equipment sebesar 500.000. Kemudian ada 50.000 for shipping and installation. Kemudian ada annual depreciation jika equipment masa manfaatnya 10 tahun dan memiliki salvage value 25.000. Maka cost of assetnya adalah cost of equipment, biaya pembelian, ditambah shippingnya 500 tambah 50.000. Ya, jadi 550.000 itu adalah nilai asetnya. Kemudian dikurangi 25.000 dibagi dengan 10, ketemu 52.500. Oke, gampang ya. Kalau ini kita bisa lanjutkan lagi.
Oke, sebelum sampai ke sini nanti di dalam menentukan initial outlay ya, atau dalam menentukan cost of equipment, kita harus perhatikan bahwa biaya yang masuk ke dalam cost of equipment ya, yang nanti akan menjadi dasar depresiasi adalah benar-benar biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Perusahaan membeli mesin khususnya. Kemudian ada harganya 500.000, ada shipping installation-nya 50.000. Kemudian untuk dapat mengoperasikan mesin tersebut, maka harus ada orang khusus ya. Maka ada biaya training. Biaya trainingnya 50.000. Berapa cost of assetnya? Apakah 550? Apakah 600? Yang pasti, ya, konsep kita adalah sampai dengan aset itu siap digunakan. Bukan aset tersebut dapat digunakan, tapi siap digunakan. Artinya, biaya training tersebut, ya, itu tidak akan kita masukkan sebagai biaya aset. Jadi yang dimasukkan hanya 500.000 tambah instalasi dan shipping 50.000, 550.000. Yang trainingnya 50.000 itu tidak termasuk dalam biaya aset. Sehingga ini untuk depresiasinya tetap 500 tambah 50.000 kurangi salvage value. Namun nanti dalam menghitung initial outlay-nya, biaya tadi 50.000 untuk training itu kita masukkan sebagai initial outlay. Namun bukan sebagai penghitung depresiasi. Jadi harus hati-hati. Ada 4 langkah prosedur untuk menghitung project cash flow. Yang pertama, kita menghitung project operating cash flow, kemudian working capital requirement, kemudian capital expenditure, dan ada project free cash flow-nya. Kemudian operating cash flow tadi sudah ya, NOPAT, ya, EBIT dikalikan 1 min tax ditambah dengan depreciation expense. Kemudian untuk menghitung working capital, ya working capital di sini Anda bisa baca di sini nanti ya. Paling gampang adalah operating working capital requirement atau operating working capital requirement. Di sini kita akan fokus ya pada incremental working capital requirement-nya. Jadi kalau working capital ya di bawahnya ya, sebelum sampai di sini. Oke. Sedikit working capital. Ya, ini working capital ini bisa kita lihat ya dari selisih antara current asset-nya dikurangi dengan current liability. Ini kita sebut dengan working capital atau juga disebut dengan modal kerja. Oke, sedangkan kalau operating working capital itu berarti sama dengan operating current asset dikurangi dengan operating current liability. Apa itu operating current asset dan operating current liability? Operating current asset, current liability itu berarti current asset dan current liability yang tidak memasukkan unsur-unsur yang ada interest bearing-nya. Jadi kalau misalnya not payable, kemudian not payable, not receivable itu bukan termasuk ke dalam operating current asset atau operating current liability. Oke, karena dia mengandung interest. Jadi kita menghilangkan yang ada unsur interest-nya. Oke, di pertemuan awal mengenai debt kita mengenal istilah interest bearing debt dan ada yang non interest bearing debt ya. Kalau interest bearing debt berarti sudah ada interest-nya, ada mengandung interest. Jadi kita fokus kalau di working capital itu yang operating working capital yang tanpa melibatkan interest.
Ini kenapa tadi? Karena interest nanti kita perhitungkan dalam cost of capital. Jadi jangan sampai salah. Oke, sedangkan yang incremental operating working capital, ya, operating working capital atau juga sering disebut dengan net operating working capital NOWC, ya, itu sama dengan, ya, selisih OWC operating working capital, ya, OWCT dikurangi dengan OWC T-1, ya. Jadi kalau kita menghitung berapa operating working capital NOWC tahun 2010, maka kita akan menghitung operating working capital tahun 2010, ya, dikurangi dengan operating working capital 2009. Oke, kita menghitung incremental operating working capital atau disebut juga dengan net operating working capital atau NOWC-nya. Lanjutin di sini. Misalnya di sini diketahui investment net operating working capital, ya. Di sini langsung diketahui bahwa ada kenaikan dalam account receivable, kemudian kenaikan dalam inventory, dan kenaikan dalam account payable. Maka kita akan bisa menghitung investment in net operating working capital, berarti 60.000 di sini misalnya ada kenaikannya di account receivable, ditambah dengan kenaikan di inventories, kemudian dikurangi dalam kenaikan account payable sebesar 18.000, totalnya 78.000. Ini contoh saja. Oke. Mau contoh lain seperti ini. Oke. Oke, misalnya di sini 2010, sini 2020, ya, 2019-2020. Kemudian di sini ada account receivable, ada inventory, kemudian di sini ada account payable misalnya. Di sini 100.000, kemudian di sini naik 150.000. Oke, kemudian inventory-nya di sini 200.000, kemudian menjadi 250.000. Account payable-nya, ya, untuk buat beli inventory di sini naik juga dari 75.000 menjadi 100.000. Untuk menghitung berapa NOWC-nya, maka kita akan menghitung dulu OWC 2019, yaitu current asset dikurangi current liability. Current assetnya adalah 300.000, ya, AR dan inventory 300.000 dikurangi dengan 75.000, ketemu 225.000. Sedangkan OWC-nya 2020 itu sama dengan AR inventory-nya di jumlah 150 tambah 250, 400.000. Oke, dikurangi 100.000. Ketemunya 300.000. Sehingga NOWC-nya, ya, 2020 itu sama dengan kenaikannya, yaitu 300.000 dikurangi dengan 225.000. Ketemunya 75.000. Ini cara lain. Kalau ini kan langsung kenaikan account receivable, kenaikan inventory, kurangi kenaikan account payable. Kalau saya cenderung menggunakan rumus ini karena lebih gampang. Kita tinggal menjumlah berapa current asset, berapa current liability,
kemudian 2019 kita hitung, 2020 kita hitung. Daripada saya ngitung satu-satu. Di sini naik 50, di sini naik 50, 100. Di sini naik 25. 100 kurangi 25, 75, sama saja. Oke. Oke, berikutnya sekarang. Hitung project capital expenditure requirement. Di sini tadi kalau misalnya ada capex di sini, kalau misalnya ada replacement, betterment ya. Kemudian ada apalagi extraordinary item kalau misalnya ada turun mesin dan sebagainya, itu juga akan masuk sebagai tambahan dalam capital expenditure. Yang berikutnya di sini rumus yang tadi ya, 4 langkah tadi, 3 langkah di atas, maka kita akan bisa menghitung free cash flow-nya, yaitu operating cash flow, kemudian yang kita hitung dari NOPAT ya, NOPAT ditambah depreciation expense dikurangi dengan capex dikurangi kenaikan net operating working capital. Kita lihat di sini ya, ada tulisannya increase ya di sini ya, jangan sampai salah, ada increase. Oke, jadi kalau turun nanti akan ditambah. Ya, kalau naik dia kenapa? Karena kalau capex naik berarti artinya ada uang cash yang keluar untuk menambah nilai aset. Ya, NOWC naik berarti ada tambahan cash yang harus kita keluarkan untuk membeli kenaikan NOWC tadi. Kita lanjutkan lagi. Ini contoh. Sebuah perusahaan ya sedang mempertimbangkan kembali untuk investasi pada mesin ya, ada mesin jahit ya. Kemudian ternyata akan ada impact pada penurunan revenue 360.000 menjadi 240.000. Bagaimana dampaknya dalam revise estimasi pendapatan di sini? Karena di sini ini asumsinya bahwa ada tambahan revenue yang dikurangi dengan operating expense. Ini adalah detailnya di sini. Ya. Ada equipment nilainya 200.000 ya. Ini 200.000 ini. Okay. Kemudian project life-nya 5, salvage value-nya 0, maka depreciation expense-nya 200 dibagi 5, 40.000. Tidak ada shipping dan lain sebagainya. Kemudian cash operating expense-nya adalah 5.000 per year. Negatif di sini lah cash outflow ya. Cash outflow. Kemudian dari revenue 240.000 per year. Growth rate-nya ya, itu 0%. Kemudian cost of goods sold-nya 60% ya. Kemudian investment ya, NOWC-nya 78.000. Ini asumsinya investment in NOWC di sini ini dilakukan di awal periode saja. Ini asumsi. Kalau misalnya dalam soal nanti NOWC-nya itu bisa dilakukan di setiap tahun. Jadi harus hati-hati dengan soal apa. Kalau tidak ada diketahui bahwa dia akan dikeluarkan sepanjang tahun, maka asumsinya dia ada di awal tahun saja. Kemudian diketahui cost of capital-nya atau required rate of return-nya adalah 20%. Tax rate-nya 30%. Untuk menghitung operating cash flow, maka kita gunakan EBIT ya, dikalikan dengan 1 mente ditambah depreciation expense. Nompat di sini net operating income dikurangi taxes ya. Paling gampang kita cari EBIT dikalikan 1 mente ditambah dengan depreciation expense. Karena itu, kalau kita menghitung project revenue tadi adalah 240.000, artinya sama karena growth-nya adalah 0. Berarti tahun 1 sampai tahun ke-5 itu revenue-nya itu sama, 240.000. Kemudian COGS-nya adalah 60% dari revenue-nya. Berarti 60% dikalikan 240.000 ketemu 144. Sehingga gross profit-nya 96.000.
Cash operating yang tadi dalam soal diketahui ya. Oke. Sebesar 5.000 nih cash operating. Berarti belum termasuk depresiasi. Kemudian kita kurangkan lagi dengan depresiasinya 40.000, ketemu EBIT ya. EBIT atau NOI di sini. 51.000. Kemudian kita kalikan dan kita kurangkan dengan taxes-nya. 51.000 dikalikan dengan 30%. Ya. Akan ketemu NOPAT-nya 35.700 atau Anda bisa menghitung NOPAT di sini ini juga sama dengan EBIT 51.000 ya dikalikan dengan 1 min 0,3. Sama saja. Ketemunya 35.700. Ya. Ditambah kemudian setelah ketemu NOPAT-nya, kita tambahkan lagi depresiasi. Yang kita jadi kurangkan tadi, kita tambahkan lagi 40.000. Sehingga akan ketemu operating cash flow-nya itu sebesar 75.000 di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini tadi perusahaan mempertimbangkan kalau misalnya dia beli mesin seharga 200.000, maka akan ada tambahan revenue atau revenue-nya itu menjadi 240.000. Kemudian kalau kita lihat bahwa dari net income-nya ada kenaikan sebesar 35.700. Okay. Ada penurunan ya, sebesar 69.300 saat revenue 360.000. Ini datanya tidak lengkap di sini ya, kita lihat di sini ya. Pada saat 360.000 ya, turun menjadi 240.000. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Karena depresiasi itu adalah non-cash expense, maka kita kembalikan lagi untuk menentukan annual operating cash flow-nya. Nah, kalau ditanya, ini dari mana Pak? Ya, 69.300 ya. Di dalam, nanti Anda cek di dalam bukunya ada, ya, ada lengkap. Karena di sini yang kita ketahui hanya 360.000-nya saja. Oke. Kemudian untuk menghitung berapa net income-nya, ada net income-nya, kita nggak tahu berapa nilainya. Ya, jadi hanya langsung diketahui kalau dalam slide ini diketahui bahwa ada penurunan 69.300 dikarenakan ada penurunan revenue dari 360 menjadi 240.000. Oke, kemudian kita lihat di sini. Setelah kita tambahkan 40.000 depresiasi, maka operating cash flow-nya itu juga turun ya, tapi di sini juga tidak diketahui berapa cash flow-nya sebelumnya karena itu ada di dalam buku. Okay. Jadi kita fokus aja hanya bagaimana kita bisa menghitung operating cash flow-nya. Operating cash flow-nya 75.700. Oke, kemudian kita hitung berapa NPV-nya. Untuk menghitung NPV-nya, kita harus bisa menentukan berapa initial outlay-nya. Initial outlay-nya tadi kita beli, kita lihat di sini. Mana yang tadi ya? Kita lihat di sini. Initial outlay-nya adalah 200.000. Kemudian ada
investment in NOWC sebesar 78.000. Asumsinya di sini adalah ada kenaikan net working capital sebesar 70.000. Di tahun ke-0 dan di tahun ke-5 nanti akan dikembalikan recapture NOWC sebesar 70.000. Diskon rate-nya 15%. Maka di sini tahun 1 sampai tahun ke-4 ya, tahun 1 sampai tahun ke-4 75.700. Oke, kemudian tahun kelima operating cash flow juga sama 75.700, namun ada tambahan recapture NOWC yang dikeluarkan di tahun ke-0. Totalnya initial outlay-nya 270.000, kemudian tahun 1 sampai 4 75.700, dan tahun yang terakhir adalah 1 45.700. Dari sini kemudian Anda akan menghitung berapa NPV-nya. Oke, kalau ditanya, Pak, additional net working capital dari mana? Kalau kita lihat data di sini, tidak diketahui berapa NOWC tahun sebelumnya. Ada kemungkinan tahun yang project yang sebelumnya itu NOWC-nya itu 8.000, sehingga ada kenaikan 78 dikurangi dengan 8.000, ketemunya 70.000. Karena saya di sini ada data tahun sebelumnya, ya asumsinya OWC tahun sebelumnya itu adalah 8.000, sehingga kenaikan NOWC-nya itu 70.000. Kemudian kita akan hitung ya di sini minus initial outlay ditambah dengan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima nih. Free cash flow-nya 145.700 dibagi dengan 1,15 dipangkat dengan 5 ketemu 18.560. Artinya di sini bahwa kita akan menerima project tersebut. Walaupun ada penurunan, tapi ternyata NP-nya tetap positif. Oke. Melanjutkan lagi. Inflation and capital budgeting di sini. Cash flow yang kita perhitungkan dalam future ya, inflation adalah nominal cash flow. Jadi yang kita hitung tadi untuk future cash flow itu sudah nominal cash flow atau dia sudah mengandung inflasi. Sedangkan kalau kita tahu bahwa real cash flow berarti yang sudah kita hilangkan pengaruh inflasinya. Pada saat kita menggunakan nominal cash flow, maka nanti diskon rate-nya juga kita gunakan nominal rate. Dan sebaliknya pada saat kita menggunakan real cash flow, maka nanti kita diskon rate-nya juga kita gunakan real rate. Ya, Anda harus masih ingat rumus dari Fisher ya. 1 plus R nominal sama dengan 1 plus real dikalikan dengan 1 plus inflation rate. Oke, sekarang kita masuk ke replacement project cash flow. Sebelum sampai di sini, ya, sebenarnya project cash flow di sini ini bisa saya simpulkan atau saya generalisasi itu ada dua. Yang pertama ekspansi, yang kedua adalah replacement. Kalau ekspansi itu artinya bahwa kita benar-benar project baru. Ya, kita mengembangkan project yang sudah ada. Misalnya kita baru punya satu cabang, kita bikin cabang yang baru. Kita sebut dengan replacement investment. Oke. Sedangkan kalau replacement investment di sini berarti kita ada project baru tapi digunakan untuk mengganti project yang lama. Misalnya kita ingin membeli mesin A, digunakan untuk mengganti mesin B. Kita sebut dengan replacement project cash flow. Kalau di model ekspansi atau project cash flow bentuknya tipe ekspansi, maka akan lebih gampang. Kenapa? Karena kita tidak mencari incrementalnya.
karena benar-benar baru kan. Tapi kalau misalnya replacement, berarti kita nanti akan mencari incremental revenue, incremental expenses-nya, atau incremental free cash flow-nya. Kita lanjut di sini. Dalam menghitung replacement project cash flow, maka kita nanti menganalisisnya ada dua cash flow. Yang pertama initial outlay, yang kedua adalah annual cash flow. Initial outlay yang perlu kita perhatikan adalah bahwa nanti pada saat kita mengeluarkan biaya awal, itu akan kita perhitungkan berapa harga jual investasi yang lama. Jadi kalau kita ingin mengganti mesin, maka nanti kita akan hitung berapa biaya aset baru dikurangi dengan hasil penjualan aset lama, net of tax. Ini net of tax. Jadi nanti harus sudah dikurangkan dengan tax-nya. Dalam initial outlay ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, berapa biaya fixed asset baik lama dan baru ya. Kemudian shipping dan instalasi yang baru, kemudian investment in NOWC lama dan baru, kemudian hasil penjualan dari equipment, kemudian dampak dari tax-nya. Ini prinsipnya adalah Anda harus paham mengenai akuntansi untuk penjualan aset tetap. Berapa gain-nya, berapa loss-nya, net of tax. Okay. Ada 3 kemungkinan skenario pada saat kita menjual aset yang lama. Pada saat harga jual aset yang lama itu sama dengan carrying value-nya atau pada depreciated value, maka tidak akan ada pajaknya. Namun, apabila lebih tinggi daripada depreciated value atau ada keuntungan, ya, maka nanti akan ada tax ya, atas gain tadi. Dan sebaliknya, pada saat ada lower harga jualnya lebih kecil daripada depreciated value atau di bawah dari book value-nya, maka akan ada loss. Maka dampaknya nanti ada taxable loss yang akan menambah akan mengurangi initial outlay kita atau akan menambah cash inflow kita. Oke, contohnya seperti ini. Jual old asset ya. Misalnya diketahui aset lama book value-nya adalah 100.000. Berarti ini adalah perolehan dikurangi dengan akumulatif depresiasi ya. Book value-nya 100.000. Kemudian yang A dijual pada harga 100.000. Yang B dijual pada harga 120.000. Kemudian yang C dijual pada harga 80.000. Oke, asumsinya tax-nya adalah 20%. Asumsinya. Maka kalau yang A no gain atau loss ya, karena harga jualnya sama dengan book value-nya. Maka nanti ya cash from proceed-nya ya, proceed sale-nya ya itu 100.000. Oke. Sedangkan yang B ada gain sebesar 20. Jadi kalau saya tulis di sini, yang kedua ya, saya yang baru sini,
price-nya adalah 120.000, book value-nya adalah 100.000, ada gain ya, 120 kurangi 120.000. Sehingga tax-nya adalah 20% dikalikan 20.000, yaitu 4.000 ya. 4.000. Sehingga cash from proceed-nya, proceed sale-nya itu berarti sebesar 120.000 dikurangi dengan 4.000, ketemunya 116.000. Oke. Itu yang kedua. Dan yang kecil, price-nya tadi adalah 80.000, kemudian book value-nya adalah 100.000, maka ada loss sebesar 20.000. Oke. Kemudian tax saving-nya, berarti sebesar 20% kalikan 20.000, 4.000. Artinya cash from proceed-nya yang kita perhitungkan adalah, maaf ya salah tulisan, berarti sebesar 80.000 ditambah dengan 4.000, ketemu 84.000. Oke, jadi jangan sampai salah nanti untuk menghitung initial outlay, berapa hasil penjualan atau cash yang berasal dari penjualan aset yang lama. Yang kita perhitungkan yang di belakang ini, 116, 84.000 di sini. Oke, kalau yang di A di sini kan jelas ya, cash from proceed-nya pasti 100.000 karena no gain, no loss. Oke. Kemudian, untuk yang berikutnya, annual cash flow-nya. Jadi ada initial outlay, ada annual cash flow-nya. Kalau annual cash flow di sini, maka nanti kita akan menghitung adalah differential operating cash flow-nya. Di sini. Kita membandingkan perbedaan, kita menghitung perbedaan antara cash flow mesin lama dan mesin baru. Ini yang kita perhitungkan. Kemudian dalam menentukan depresiasi dan tax ini juga kita gunakan incrementalnya. Artinya kita akan menghitung berapa depresiasi mesin lama dan berapa depresiasi mesin yang baru. Kita bandingkan. Hasilnya nanti akan mempengaruhi perbedaan EBIT-nya. Perbedaan EBIT nanti akan mempengaruhi besaran berapa tax-nya. Dan terakhirnya nanti akan mempengaruhi berapa NOPAT-nya dan berapa cash operating-nya. Jadi kalau Anda pakai rumus ini kan perbedaan revenue-nya kita hitung, perbedaan operating expense-nya kita hitung, akan ketemu perbedaan pada EBIT ya, selisihnya EBIT. Kemudian kita kalikan dengan tax ya, ada perbedaan, kemudian kita tambahkan dengan perbedaan depresiasi ya, akan ketemu perbedaan cash flow-nya, operating cash flow-nya. Termasuk juga dalam working capital. Working capital, ini juga nanti kita perhitungkan selisihnya. Ya, perbedaan antara working capital di aset lama dibandingkan dengan aset yang baru. Capital spending juga sama, kita nanti akan melihat dari perbedaan antara mesin lama dan mesin yang baru. Kita lihat contohnya di sini. Diketahui bahwa ada rencana untuk mengganti mesin ya, di mana untuk yang mesin baru itu akan menghasilkan operating income 600.000 dibandingkan dengan 580.000 mesin yang lama. Ini di sini sudah diketahui operating income-nya. Oke. Kemudian ya, ternyata juga ada kenaikan, increase in NOWC. Nah, sini ya, sudah diketahui increase in NOWC-nya yaitu sebesar 20.000.
Kemudian asumsinya sama, ya. Ini akan digunakan untuk tahun 1 sampai tahun kelima. Ya, kita lihat di sini perbandingannya. Selain perbedaan dari operating income ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Net operating income-nya di sini. Beda nih harusnya nih. Kita lihat pakai datanya di sini aja ya. Kalau di soal kan di sini harusnya 600.000 nih. Kemudian ada annual cost of defect, jadi ada kerusakan ya, biaya kerusakan yang diakibatkan secara tahunan itu 20.000 dan 70.000. Kemudian operating di sini 580, kemudian book value equipment-nya 350 dan di sini 100.000. Salvage value hari ini today ya di sini ya. Today di sini berarti kalau dijual hari ini itu bisa dijual dengan harga 150.000 untuk mesin yang lama. Kalau mesin yang baru kan not available. Kemudian salvage value ya, nanti di akhir tahun kelima 50.000, kemudian shipping cost-nya 20.000, instalasinya 30, kemudian remaining project-nya masih 5 tahun, sama-sama 5 tahun, kemudian NOWC-nya juga sama-sama 60.000, maka tidak ada kenaikan di sini. Kalau di sini kan ada nih soalnya nih. Oke, berarti kita lihat ternyata tidak sama dengan kotaknya. Kemudian ada fringe benefit ya. Fringe benefit itu adalah keuntungan yang dibayarkan kepada pegawai perusahaan. Pada saat kita menggunakan new mesin mungkin ada pengurangan pegawai sehingga fringe benefitnya turun dari 20.000 menjadi 10.000. Kemudian maintenance-nya karena dia mesin yang canggih ada kenaikan maintenance dari 20 menjadi 60.000. Kita lihat di sini. New mesin akan membutuhkan initial outlay. Jadi harga beli di sini, harga beli yang baru, kemudian nanti dikurangkan dengan hasil penjualan mesin yang lama. Kita lihat di sini, initial cash outflow, IO-nya di sini. Kita ingin menghitung berapa IO-nya. Cost of new equipment tambah shipping cost tambah instalasi dikurangi hasil penjualan plus minus tax effect from sale of equipment. Purchase price-nya 350, tadi diketahui ya. Kemudian shipping-nya 20, instalasinya adalah 30.000, working capital-nya 20.000. Total cost new-nya itu 420. Kemudian tadi ada salvage value today 150.000 ya. Di sini ya 150.000. Kemudian book value-nya itu 100.000, berarti ada gain sebesar 50. Oke. Kemudian tax-nya 30% ya. Di sini kita pakai tax-nya 30%. Maka sell price dikurangi dengan pembayaran pajaknya 15.000 gitu. Gain dikalikan 30%. Artinya net cash flow dari hasil penjualan itu sebesar 135.000. 420 dikurangi 135 ketemu 285.000. Oke. Kemudian jadi karena ada perbedaan soal dengan yang di sini, kita pakai yang di sini saja dulu ya. Kalau di sini kan kita sama nih. NOWC-nya 60, di sini NOWC 60. Maka initial outlay-nya NOWC-nya 0. Ya. Di sini tidak ada NOWC-nya kan, berarti NOWC-nya 0. Oke, kemudian kita lihat di tahun 1 sampai tahun keempat ya, ada kenaikan operating income. Oke, berarti di sini diasumsikan saya ganti ini 600.000 di sini. Oke, ada yang salah soalnya. Oke. Ini sama ya, ini 600. Ini 580. Ada kenaikan sama dengan di soal ya. Ada kenaikan NOI-nya 20.000.
Oke, maka di sini kita tulis. Kemudian ada pengurangan salaries, ya. Ada pengurangan salaries, defect, kemudian fringe benefit. Oke, kita lihat di data di sini. Salariesnya turun. Kalau ada penurunan, maka akan menambah cash inflow. Ini karena dia di-expand ya, ada di-expand, maka pada saat expand turun, maka ada penambahan cash flow. Kemudian fringe benefitnya, ada penurunan dari 20 ke 10, ada tambahan 10.000 lagi. Maintenance-nya 20 menjadi 60, berarti ada cash outflow 40.000. Maka di sini, ya, di sininya, ini 20.000, reduce salariesnya 100.000, reduce defect-nya 50.000, reduce fringe benefit-nya 10.000. Oke, totalnya 180.000 tahun 1 ke sampai ke 4 dan tahun 1 sampai ke tahun kelima itu juga sama. Kita lihat di soal lagi ya, di akhir tahun ada nggak salvage value-nya? Salvage value-nya adalah 50.000. Oke. Ya, Anda bisa ngelihat soal di sini dulu, silahkan dilihat ya. Kemudian Anda catat, kemudian Anda boleh menghitung lagi. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang ini kan kita lihat tadi annual analysis dari annual cash inflow saja kan. Ada pengurangan salaries, ada pengurangan kerusakan, ya, defect, kemudian ada pengurangan fringe benefit. Kemudian kita lihat dari analisis cash outflow-nya. Jadi kembali lagi kita lihat di atas ya. Kita kembali lagi lihat di atas di sini ya, biar Anda tahu. Annual cost of defect-nya turun, ya, bebannya turun, berarti ada cash inflow. Kemudian salaries-nya turun, ada cash inflow. Fringe benefit-nya turun, berarti ada cash inflow. Maintenance-nya naik 60, dari 20 ke 60, berarti ada cash outflow-nya. Kemudian setelah ini kita akan bisa melihat dari depresiasinya. Kalau kita lihat di sini, book value equipment-nya itu 100.000. Ya. Kemudian salvage value-nya 0. Kalau masih 5 tahunan berarti 100 bagi 5, 20.000. Sedangkan kalau kita lihat di new mesin ya, book value-nya 350, salvage value-nya akhir tahun 50, ini 300 dibagi 5. Kita lihat dulu. Book value-nya 350, ditambah shipping dan instalasinya adalah 50, 400 ya, 400. Kemudian dikurangi salvage value-nya adalah 50, 350 dibagi 5 ketemu 70.000. Artinya ada perbedaan depreciation expense 20 menjadi 70. Berarti ada cash outflow, ada kenaikan depresiasi sebesar 50.000. Lihat di sini. Analisis cash outflow. Increase maintenance 40.000, increase depresiasi 50.000. Oke. Kemudian kalau kita hitung, di sini 40 tambah 50, ya, kemudian benar ya 90, di sini ke 90, kemudian dikurangi dengan taxes-nya 27.000. Sebelum sampai di sini kita lihat yang di atasnya. Ini 180.000 total cash inflow-nya, kemudian dikurangi dengan ini ya.
dikurangi dengan net operating, dikurangi dengan maintenance expense, dikurangi depreciation expense, ketemunya 180 dikurangi 90 ketemu 90.000. Oke, kemudian dikalikan dengan 30%, 27.000, ada notmatnya itu sebesar 63.000. Kemudian ditambah depresiasi sebesar 50.000. Operating cash flow-nya berarti menjadi 113.000. Oke. Kemudian NOWC 20.000 itu dikembalikan di akhir tahun sebesar 20.000. Kemudian ditambah di sini apa nih? Ditambah ya. 113 ditambah 20.000 ditambah dengan capex. Asumsinya bahwa capex di sini ya. Asumsinya di sini ini adalah 50.000 di sini. Ini bahwa aset yang baru itu dapat dijual seharga dengan salvage value-nya. Berarti tidak ada gain atau tidak ada loss. Maka kita tulis di sini 50.000. Totalnya 183.000. Oke, sehingga kita bisa menghitung berapa NPV-nya. Oke. NPV-nya 285.113. Kita cek lagi, saya masih ragu di sini. Oke. Ini working capital-nya 20.000 ya, benar ya. Ada purchase, shipping, installation, dan working capital. Berarti tadi saya salah. Oke, berarti di sini sudah benar soalnya ada kenaikan working capital sebesar 20.000. Makanya dalam menghitung initial outlay-nya di sini ditambahkan 20.000. Oke, sudah benar. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi tadi. Ini cash inflow-nya, ini sudah oke ya. Kemudian cash outflow-nya di sini. Ya, depresiasi tadi jangan sampai lupa ini berasal dari 350.000 pembelian ditambah dengan 20 shipping dan installation-nya 30, kemudian dikurangi salvage value 50 dibagi dengan 5 tahun. Oke, kemudian kita bandingkan dengan book value pada saat kita beli baru 100.000 dibagi dengan 5. Ya, 70 banding 20. Ya, selisihnya 50.000. Oke, kemudian sampai di sininya sama, kemudian ada recapture NOWC. Kita kembalikan lagi cash inflow-nya 20.000. Yang tadi dikeluarkan, sekarang kita terima lagi 20.000. Kemudian yang tadi masih ada di salvage value-nya 50.000, kita jual sesuai dengan harga salvage value. Ini asumsinya pada saat akhir tahun itu dijual sesuai dengan harga salvage value-nya. Maka akan ketemu 183.000. Setelah itu baru kita hitung berapa NPV-nya. Yaitu kita hitung di sini. Ya, initial outlay ditambah dengan 113 sampai dengan tahun keempat, tahun kelimanya adalah 183.000. Sehingga totalnya 128.595. Oke, di sini. Sampai di sini adalah materi kita di pertemuan pertama setelah UTS. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.